Halo, apa kabar calon CEO? Hari ini aku ada video 6 waktu yang sering dilakukan orang kaya dalam sehari. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan orang kaya dari bangun tidur sampai terlelap lagi? Apakah mereka meeting maraton, main golf, atau sekedar duduk-duduk hitung uang? Mitosnya, orang kaya itu kerjanya 20 jam sehari. Faktanya justru sebaliknya. Mereka bekerja lebih sedikit, tapi jauh lebih dalam. Rahasianya terletak pada 6 waktu kunci yang mereka sangat lindungi mati-matian. Waktu-waktu ini adalah fondasi dari kekayaan, kesehatan, relasi, dan kebijaksanaan mereka. Dalam buku Daily Ritual karya Mason Curie dan berbagai riset tentang kebiasaan para miliuner, ditemukan bahwa orang dengan kekayaan di atas rata-rata menjalani ritme harian yang nyaris bisa ditebak. Bukan nonton, tapi terstruktur untuk kebebasan. Hari ini kita akan membedah 6 waktu yang sering dilakukan orang kaya dalam sehari. Ini bukan klise motivasi seperti bangun jam 4 pagi lalu selesai. Saya akan memberikan contoh natural logika mengapa mereka melakukannya dan filosofi di balik setiap menit yang mereka habiskan. Siapkan catatan juga kopi biar kita bisa lebih santai mendengarkan video ini. Waktu yang pertama, jam pertama setelah bangun. Waktu pertama ini adalah ritual paling sakral bagi sebagian besar orang kaya. Saya menyebutnya jam sakral. Ini terjadi segera setelah bangun tidur. Biasanya 60 menit pertama. Mayoritas dari kita langsung tancap gas begitu bangun. Nggak ada lain yang dilihat, HP. Balas chat kantor yang masuknya semalam, cek notifikasi, lalu panik karena ada masalah. Ini yang tidak dilakukan orang kaya. Mereka membuat pagi buta menjadi zona tanpa distraksi digital. Isi jam sakral ini bukan kerja produktif, melainkan input yang memperkaya pikiran. Kombinasinya biasanya meliputi entah itu meditasi, ibadah, atau sekedar duduk diam. Mungkin bisa juga membaca buku fisik, atau bukan berita online yang membuat cemas, atau mungkin menulis jurnal, atau bisa juga olahraga ringan. Fokusnya adalah menjernihkan pikiran sebelum dunia luar mengotorinya. Kenapa ini penting? Karena otak yang baru bangun berada dalam gelombang alfa dan theta, kondisi paling kreatif dan reseptif.
Kalau yang pertama masuk adalah stress deadline, maka sepanjang hari otakmu akan berperang melawan stres. Tapi kalau yang pertama masuk adalah ketenangan dan rencana matang, maka seluruh harimu akan mengikuti ritme itu. Ada tetangga saya, seorang investor yang sering saya sebut di video sebelumnya, pernah cerita, setiap pagi sebelum anak dan istrinya bangun, dia duduk di kursi goyang atau kursi malas di teras belakang. Dia hanya bawa satu cangkir teh dan satu buku. Kadang juga kopi. Yang dia baca bisa buku filsafat, biografi tokoh, atau tentang sains. Bukan laptop, bukan HP. Suatu hari saya iseng tanya, emang pagi-pagi bisa nyerap isi buku? Dia menjawab, saya bukan sedang belajar, Mas. Saya sedang mengisi bahan bakar. Kalau di dalam tangki pikiran saya cuma ada deadline dan ketakutan, maka sepanjang hari saya akan menyebarkan ketakutan. Tapi kalau di dalamnya ada ide besar dan ketenangan, saya akan menularkan itu ke tim dan keluarga saya. Itulah filosofi jam sakral. Input berkualitas di pagi hari menentukan output sepanjang hari. Oke, waktu yang kedua, jam kerja dalam. Waktu kedua adalah blok 3-4 jam di pagi menjelang siang, di mana mereka melakukan pekerjaan paling penting. Ini yang disebut Cal Newport sebagai deep work. Orang kaya dan sukses tidak mengisi pagi mereka dengan meeting atau membalas email, bahkan telepon-teleponan. Itu pemborosan energi kognitif buat mereka. Dan mereka menyadari bahwa otak manusia hanya punya bandwidth terbatas untuk berpikir keras setiap harinya. Deep work adalah ketika mereka mengunci diri, mematikan notifikasi, dan tenggelam dalam satu tugas paling krusial yang menghasilkan uang atau impact terbesar. Bisa itu menyusun strategi bisnis, menulis proposal merger, atau merancang arsitektur investasi. Intinya, satu sesi fokus tanpa henti. Mereka tidak multitasking. Ini ada contoh lagi. Coba lihat ke dalam kantor-kantor para CEO atau kantor startup founder yang sudah mapan ya. Di pagi hari, mereka sering tidak bisa diganggu. Asisten mereka sudah diinstruksikan untuk menolak semua ajakan rapat atau panggilan sebelum jam 12 siang. Mengapa? Karena mereka paham nilai tambah terbesar dari hidup mereka bukanlah hadir di rapat, tapi mengambil keputusan-keputusan jitu yang muncul dari pemikiran jernih. Satu ide brilian di sesi deep work pada pagi hari bisa bernilai miliaran, dan sebaliknya meeting pada pagi hari hanya menghabiskan energi, dan biasanya keputusan yang dihasilkan pun tidak maksimal
karena semua orang belum benar-benar panas secara mental. Sebelum kita lanjut ke waktu yang ketiga, satu hal yang sering membantu para high perform adalah nutrisi yang tepat. Kalau kamu sendiri ingin memulai kebiasaan baik seperti yang di video ini, kalian boleh tekan tombol subscribe ya. Oke, terima kasih. Mari kita masuk ke waktu yang ketiga. Makan siang strategis. Makan siang bagi orang kaya bukan sekedar mengisi perut. Waktu ini adalah alat strategis. Inilah jam relasional. Mereka jarang makan siang sendirian di meja sambil nonton YouTube. Mereka sadar bahwa 1 jam di siang hari adalah peluang emas untuk memperkuat jaringan, bukan dengan cara networking yang dibuat-buat, tetapi dengan percakapan personal. Mereka mengundang kolega untuk makan siang dengan mentor, atau bahkan sesekali mengundang anak magang untuk menggali perspektif anak muda. Percakapannya pun jarang hard selling, lebih ke menggali wawasan, menanyakan kabar personal, atau bertukar ide. Kenapa siang hari? Karena malam hari adalah waktu untuk keluarga dan pagi hari adalah untuk fokus. Maka siang hari adalah jembatan emas untuk menjaga hubungan sosial tetapi hangat tanpa mengorbankan hal lain. Pada saat yang sama, aktivitas ini juga membuat mereka beristirahat secara mental dari deep work di pagi hari. Jadi otak mereka direfresh dengan interaksi sosial yang berkualitas. Ada satu kenalan saya, seorang pemilik pabrik, memiliki jadwal aneh. Setiap hari, dan tepatnya setiap hari Selasa, dia mengajak 1 orang berbeda untuk makan siang. Siapa saja. Bisa supplier, bisa dosen, bisa juga teman lamanya, manajernya dulu. Sampai sebagian manajernya heran dan bertanya, "Bos, kenapa nggak ajak orang-orang VVIP saja?" Dia menjawab, "Saya ingin tetap membumi. Kadang ide paling jenius justru muncul dari tukang kebun, bukan dari menteri." Baginya, jaringan bukan sekedar siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa memperkaya perspektifnya. Waktu keempat, sore hari. The reflection slot atau olahraga. Kita sampai pada titik kritis di mana kebanyakan energi mulai menurun. Banyak orang mengatasinya dengan kafein, minum kopi. Tapi orang kaya memilih cara berbeda. Sore hari biasanya antara jam 3 sampai jam 5 adalah waktu untuk fisik dan refleksi. Ada main golf, main futsal, bowling.
Mereka tidak memaksa otak untuk berpikir keras lagi. Mereka tidak membuat janji, tidak ada jadwal meeting, apalagi meeting penting di waktu itu. Tapi sebaliknya, Anda akan menemukan mereka di gym, di lapangan tenis, bersepeda, atau jogging, atau olahraga yang lain lah. Ini aktivitas fisik. Tapi tujuannya bukan cuma kesehatan. Ini adalah meditasi bergerak. Saat tubuh sibuk bergerak, pikiran bawah sadar justru bekerja memproses masalah-masalah rumit yang tadi pagi tidak terpecahkan. Itulah kenapa seringkali ide cemerlang muncul bukan saat di depan laptop, tapi saat lari di treadmill. Setelah olahraga, mereka mungkin duduk, bisa juga menulis jurnal, ya kurang lebih selama 15 menit. Merefleksikan apa yang sudah berhasil hari itu, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus dilakukan esok hari. Ini menutup siklus kerja dengan closure. Ada mantan CEO sebuah perusahaan multinasional yang sekarang jadi komisaris. Punya kebiasaan cukup unik. Jam 4 sore tidak ada yang boleh mengganggu. Dia akan ganti baju olahraga dan keluar. Suatu hari, klien besarnya minta telepon dalam keadaan darurat jam 4.30. Asistennya menjawab, "Mohon maaf Pak, beliau sedang dalam appointment dengan sepedanya. Nanti jam 5.30 beliau telepon balik." Klien itu awalnya kesel, tapi setelah ditelepon balik, sang CEO menyelesaikan masalah hanya dalam 10 menit dengan sangat jenius. Kenapa? Karena solusinya ia dapatkan saat mengayuh sepeda. Sejak itu, kliennya paham. Sore hari adalah sakral buat mereka-mereka yang kaya raya. Ini adalah tabungan kesehatan dan kebijaksanaan jangka panjang. Waktu yang kelima, malam hari. Waktu kelima ini seringkali dilupakan oleh para workaholic. Inilah blok malam hari. Mulai pukul 18 hingga 21, yang dijaga adalah yang dijaga penuh oleh para crazy rich khusus untuk keluarga. Mereka sadar di ranjang kematian nanti tidak ada yang menyesal karena kurang kerja. Kebanyakan menyesal karena kurang waktu dengan orang tercinta. Maka mereka mendisiplinkan diri untuk benar-benar disconnect. HP dimatikan atau ditaruh di laci, laptop ditutup. Makan malam bersama keluarga adalah ritual wajib. Percakapannya santai tentang apa yang terjadi hari ini, tentang cerita-cerita kecil. Mereka mendengarkan anak-anak mereka dengan penuh perhatian, bukan sambil scroll notifikasi. Setelah itu, mungkin membaca apapun bersama anaknya, atau sekedar nonton film bersama. Ini ada investasi emosional yang membangun ikatan kuat dalam rumah tangga.
Ini ada lagi contoh, ada klien saya, pengusaha sukses di bidang tekstil. Dia punya aturan keras di rumah. Seperti ini aturannya, tidak ada gawe di meja makan. Siapapun yang melanggar, termasuk dia sendiri, harus cuci piring 1 minggu. Awalnya anak-anaknya protes, tapi sekarang mereka justru menantikan momen makan malam, di mana sang ayah menceritakan bagaimana dia gagal minggu ini dan bangkit lagi. Bukan flexing kesuksesan, tapi berbagi nilai kehidupan. Percayalah, anak-anak yang tumbuh dengan quality time seperti ini lebih kebal terhadap mental flexing dan lebih paham makna uang sesungguhnya. Waktu yang keenam, larut malam. Waktu terakhir dalam 30 menit hingga 1 jam sebelum tidur. Orang kaya sangat protektif terhadap periode ini. Ini adalah waktu di mana mereka mempersiapkan pikiran bawah sadar untuk bekerja saat mereka tidur. Apa yang mereka lakukan? Bukan menonton berita kriminal, bukan marah-marah di media sosial. Mereka melakukan visualisasi, menulis hal-hal yang disyukuri hari ini, dan membaca ringan. Biasanya fiksi klasik atau puisi. Sesuatu yang indah dan tidak memicu ambisi. Kenapa? Karena input terakhir sebelum tidur adalah menu yang akan dimasak oleh otak sepanjang malam. Jika inputnya adalah amarah dan ketakutan, maka tidurmu akan gelisah dan besok pagi kamu bangun dengan mental yang kacau. Jika inputnya adalah syukur dan visualisasinya sukses, otak akan mencari cara bagaimana mewujudkan visualisasi itu di alam nyata. Mereka juga menggunakan waktu untuk merencanakan satu hal yang paling penting untuk besok. Bukan daftar 20 kegiatan, tapi satu big domino yang kalau dikerjakan, maka masalah lain akan runtuh dengan sendirinya. Dulu saya pernah bertanya kepada seorang mentor yang sudah berusia 70 tahun dan masih seger buger. Apa rahasia tidurnya? Kok selalu nyenyak? Dia menjawab, saya selalu mengakhiri hari dengan memaafkan. Saya tanya, memaafkan siapa, Pak? Ya, maafkan dirimu sendiri, terutama atas kesalahan hari ini, lalu memaafkan orang lain yang menyakiti kamu. Saya visualisasikan beban itu lepas. Saya tidak mau bawa sampah ke tempat tidur. Kasur itu tempat istirahat, bukan tempat sampah. Ini mungkin terdengar spiritual, tapi sebenarnya sangat sains. Mengurangi hormon kortisol, ia paham. Tidur berkualitas adalah fondasi untuk keputusan-keputusan tajam esok hari. Dan keputusan-keputusan itulah yang terus menambah kekayaannya. Jadi itulah 6 waktu yang sering dilakukan orang kaya dalam sehari. Dari the secret hour di pagi hari atau jam sakral, deep work, makan siang strategis, sore reflektif,
malam makan bersama dengan keluarga, hingga priming sebelum tidur. Jika kita perhatikan polanya, hidup mereka bukan tentang menjadi sibuk, tapi tentang menjadi intens. Intens saat bekerja, intens saat istirahat, intens saat mencintai. Mereka tidak memiliki lebih banyak waktu dari kita. Mereka hanya lebih sadar bahwa setiap jam memiliki karakter dan energinya masing-masing. Dan itu tugas kita hanyalah menyelaraskan aktivitas dengan karakter jam tersebut, bukan melawannya. Mereka tidak flexing di media sosial karena mereka terlalu sibuk menikmati hidup 24 jam yang otentik. Di dunia nyata, bersama orang-orang yang nyata, itulah hidup yang otentik. Semoga setelah video ini kita semua bisa mulai mendesain ulang 24 jam kita, bukan untuk sekedar produktif, tapi untuk menjadi lebih kaya secara finansial, juga mental dan spiritual. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberi pencerahan, silakan klik suka dan bagikan ke orang terdekatmu. Ceritakan di komentar dari 6 waktu tadi, mana yang paling ingin kamu terapkan mulai besok. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap waras, dan jangan lupa deep work. Wassalam.